Anda kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dan juga politisi Partai Golkar Mas Dev Laksono. Mas Dev, sebelum meninggalkan dialog pada sore hari ini, nanti malam susunan kabinet akan diumumkan oleh Pak Prabowo. Apa harapan Anda dari kabinet Prabowo Gibran yang akan diumumkan malam nanti? Ya, saya yakin kabinet yang akan diumumkan ini adalah kabinet yang walaupun diisi dengan kader-kader dari parpol, tapi akan mereka semua adalah profesional yang benar-benar memahami, mengetahui dan bisa bekerja sesuai dengan ritmenya presiden. Presiden Prabowo ini kita lihat, kita harus akuin bahwa beliau ini sangat fokus, sangat serius menangani segala macam isu yang ada di tangannya, ada yang di hadapannya, dan mereka itu yang ditempatkan di masing-masing pos, mereka itu harus langsung bekerja dengan kapasitas maksimal untuk menghasilkan kinerja yang optimal agar semua target dan juga konsep yang Pak Prabowo inginkan itu benar-benar terpenuhi dan terlaksanakan dengan baik. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Dev Laksono, politisi Partai Golkar, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali, Mas Dev. Baik, Pak Teguh, malam nanti Kabinet Prabowo Gibran akan segera diumumkan dan dilantik esok hari. Meskipun jumlahnya ini dapat dikatakan sangat gemuk begitu ya, jumlahnya lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Kalau menurut Anda bagaimana Pak Teguh, apakah akan efektif untuk mewujudkan visi misi dan juga program-program dari Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka? Kalau saya mencoba mengikuti cara berpikirnya Pak Prabowo kan, itu kan visi harus jelas, misi harus jelas, tujuan jelas, sesuai dengan perkembangan terkini di level dalam negeri, regional dan internasional. Nah, untuk itu perlu pengambilan keputusan yang cepat, tepat, terarah, terukur kan. Dan untuk itu saya bisa mengerti mengapa beliau secara prerogatif memilih orang-orang tertentu untuk jabatan tertentu. Karena kementerian tersebut ada yang dipecah, ada Menko yang baru, kemudian tapi yang nama lama dari Menko tersebut menjadi kementerian atau menjadi Menko yang lain kan. Harapan saya adalah terus terang sangat sulit membangun suatu orkestra. Karena saya perhatikan kombinasinya beragam sekali. Ada kalangan pendidikan, kalangan agamawan, kalangan bisnis, kalangan karir, dan kalangan parpol, kemudian kalangan yang beliau tunjuk karena kapasitas ya. Terus terang untuk menyusun itu diperlukan seorang konduktor yang luar biasa. Dan untuk itu tentunya mereka hendaknya berpikir bahwa ini untuk Indonesia. Ini loyalitas saya kepada parpol, loyalitas saya kepada apalagi kepada kelompok bisnis, loyalitasnya kepada kesetiaan kelompok, itu berakhir setelah saya menyatakan kesetiaan kepada negara. Ini persis statementnya Kennedy itu. Betul. Dan untuk itu Pak Prabowo dalam satu pidatonya tadi pagi mengatakan kan, kita bekerja untuk rakyat. Jadi bekal-bekal pengalaman kepartaian, ke latar belakang bisnis itu adalah referensi. Tapi mereka sekali mereka memimpin, itu mereka loyalitasnya untuk negara. Jadi kan Pak Prabowo mengatakan saya akan merangkul semua. Dan untuk itu saya sangat berharap kabinet ini bisa bekerja, kalau Jepang nyebutnya kaizen ya, naik bertahap gitu ya. Dan mengevaluasi diri secara teratur dan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Dan untuk itu tidak ada lagi waktu untuk belajar, tidak ada lagi waktu untuk coba-coba. Tantangan sudah di depan mata dan saya pikir tidak mustahil beliau akan memberikan key performance indicator itu dalam waktu hitungannya minggu barangkali, bahwa dalam latar belakang beliau kan militer itu terbiasa berpikir terstruktur, taat hukum, tegas, kemudian bisa diuji kapanpun suatu progres kan, dan juga banyak simulasi. Dan untuk itu banyak simulasi, banyak geladi. Ini pengalaman kalau beliau sebagai pimpinan ya. Dan tentunya tidak mustahil pengalaman militer yang bagus tersebut, yang ideal tersebut diterapkan dalam dunia sipil. Dan tentunya dalam prosesnya terjadi change management kan. Dan untuk itu diperlukan menteri yang benar-benar mengerti Pak Prabowo.
Dan untuk itu saya sangat berharap semua kementerian tersebut dapat bekerja dengan benar, tepat guna, tepat waktu, dan juga konsisten dengan arahan yang Pak Prabowo sudah berikan. Baik, Pak Teguh, sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai Kabinet Prabowo Gibran, kita akan lihat terlebih dahulu situasi terkini di Solo, Jawa Tengah, yang merupakan kampung halaman dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Baik, Pak Teguh, sebelumnya Pak Prabowo sudah menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar sehingga membutuhkan kabinet yang besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, terutama negara-negara maju atau negara berkembang, jumlah kementeriannya yang ada juga yang jauh lebih sedikit ternyata, Pak Teguh. Nah, untuk Indonesia sendiri, apakah memang betul membutuhkan kabinet yang gemuk begitu? Gemuk itu kan penamaan kan, secara kuantitatif ya. Tapi tentunya untuk suatu negara yang besar ini, kita nggak bisa nyebutnya gemuk ataupun kurus. Tapi hendaknya itu ideal sesuai dengan tantangan saat ini. Jadi tidak mustahil kementerian-kementerian tersebut memang diharuskan bekerja dengan sangat spesifik. Misalnya bekerja sesuai dengan standar Sustainable Development Goals, ada penamaan yang khusus. Kemudian diperlukan kementerian yang dipecah karena beban kerjanya sangat berat, itu mungkin. Dan juga dalam penentuan kementerian dan juga orang-orangnya, itu saya harus akui di semua negara demokrasi itu ada proses konsultasi kan. Konsultasi di mana memilih orang itu kan harus sesuai dengan tipe dengan idealisme. Kemudian misalnya itu teori itu mengatakan itu akseptabilitas, kapabilitas, profesionalitas. Kemudian juga ada faktor-faktor lain, misalnya keterhubungan dengan wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Jadi dapat dimengerti kenapa semua itu harus diwadahi kan. Yang mungkin perlu beliau jelaskan kepada Indonesia bahwa apa logika atau apakah visibility study-nya itu seperti apa gitu. Baik Pak Teguh, kita tahan dulu, kita lihat kembali situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta. Ini hadir lagi tamu negara yang datang ke Istana Merdeka. Ini tampaknya dari negara Korea Selatan ya, Pak Teguh. Baik. Kita dengan Korea Selatan ini bersahabat lama dan dalam, dan termasuk tidak punya masalah dengan Korsel. Misalnya investasi Korsel di Indonesia terus meningkat. Dan dan kita juga perhatikan Korsel itu kalau investasi di Indonesia itu hanya membawa staff levelnya level manajemen. Tidak membawa level pekerja. Karena level pekerjanya udah dilatih oleh mereka di Indonesia. Oh, jadi asli dari warga negara Indonesia ya? Ya. Dan mereka itu namanya foreign direct investment ya, berdasarkan penelitian yang mendalam, melibatkan stakeholders di Indonesia. Jadi saya perhatikan kita nggak punya masalah berhubungan sama Korsel. Sama sekali nggak ada. Jarang sekali kita mendengar kasus pelanggaran HAM, kasus gaji tidak dibayar, kemudian ada bentrok demo di perusahaan-perusahaan Korsel, kita nggak dengar. Jadi itu menunjukkan bahwa tingkat kedekatan kita dengan Korsel itu sudah sangat terlembaga, dan juga antar kepemimpinan itu juga sudah sangat terhubung dengan sangat baik. Baik, apa saja sektor terbesar antara kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, Pak Teguh? Baik, di sektor energi, kemudian di sektor otomobil, kemudian di sektor teknologi tinggi, terutama sekali teknologi semikonduktor, kemudian juga di sektor-sektor pendidikan. Dan juga dia banyak memberikan bantuan kepada Indonesia, entah itu lewat jalur bilateral ataupun juga lewat jalur lain namanya KASI, Korea ASEAN Strategic Initiative. Jadi kita harus akui di masa lalu karena kita punya banyak masalah hukum di luar negeri, ada perusahaan-perusahaan besar Korsel yang hengkang dari Indonesia ke wilayah misalnya Vietnam gitu kan. Dan sekarang tampaknya dengan membaiknya sistem hukum Indonesia, semakin stabilnya Indonesia, maka akan banyak perusahaan-perusahaan Korsel yang masuk ke Indonesia. Entah itu masuknya karena memang penelitian di Indonesia itu bagus,
ataupun juga karena dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Ya, selain itu semua tentunya juga dunia hiburan dan budaya Korea yang juga sudah masif masuk ke Indonesia ya, Betul. Pak Teguh. Betul. Dan saya perhatikan masyarakat kita itu gandrung dengan pop culture-nya Korea Selatan, tapi harapan saya janganlah kita gandrung sama budaya asing, tapi melupakan budaya kita sendiri yang juga sebenarnya agung gitu. Cuman harus dipoles. Kita belajar dari Korsel deh, bagaimana caranya menjadikan budaya nasional itu semakin dikenal di dalam dan di luar negeri. Nah, itu Kita juga perlu PR belajar. dari pemerintah Indonesia untuk bisa agar membuat khususnya generasi muda bisa lebih mengenali dan juga mencintai budayanya sendiri ya. Betul. Jadi tidak melulu mengadopsi budaya luar seperti dari Korea Selatan. Itu tampaknya sulit atau tidak sih Pak Teguh? Namanya kan pop culture kan. Pop culture itu kan terhubung dengan industri. Dan di Korea Selatan itu pop culture-nya itu benar-benar didesain secara sangat sistematis. Mereka nggak ujuk-ujuk memperkenalkan K-pop, memperkenalkan BTS itu nggak ujuk-ujuk. Mereka itu benar-benar memilih figur-figur yang Korea, tipe Korea, kemudian diperkirakan mampu berinteraksi dengan masyarakat global, dan mereka juga sudah sebelumnya punya fans-fans yang sangat fanatik kan. Dan juga Korsel ini sudah beranjak lebih jauh loh. Misalnya aktor-aktor seperti BTS diberi fasilitas diplomatik, sehingga bisa masuk ke negara lain dengan mudah. Baik, baik Pak Teguh dan pemirsa, kita akan lihat kembali situasi terkini di Solo, Jawa Tengah, kampung halaman dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan ini tampak ada iring-iringan mobil yang membawa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta istri Iriana Joko Widodo yang dikabarkan baru saja tiba di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu ribuan warga Solo sejak sore tadi sudah berkumpul di sepanjang jalan-jalan protokol di Solo, Jawa Tengah untuk menyambut kedatangan Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Warga setempat tampak antusias menyambut kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo dan istri Iriana Joko Widodo sambil kemudian mengucapkan terima kasih atas tugas yang telah diemban selama 10 tahun terakhir sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur diantar langsung oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah Pak Teguh, ini kita flashback sedikit terkait kepemimpinan Pak Joko Widodo selama 10 tahun ke belakang. Terutama ini terkait tentunya mengenai hubungan internasional antara Indonesia dengan berbagai negara di dunia. Kalau dari pengamatan Pak Teguh, apa saja nih yang sudah berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi? Pertama saat terjadinya COVID ya, itu dunia itu terkejut. Kemudian masyarakat berpikir apakah ini kiamat ya? Karena selama seminggu pertama itu jumlah korban itu berjatuhan dan fasilitas rumah sakit, fasilitas klinik di dunia itu nggak cukup. Tapi di sinilah saya melihat ketokohannya. Tentunya ketokohan ini didukung juga oleh pemerintahan yang solid yang sudah beliau bangun kan. Jadi semua energi nasional itu terfokus kepada penyelesaian COVID. Dan pada saat yang sama lembaga-lembaga negara itu berhubungan bukan hanya dengan negara tertentu yang bisa diperkirakan membantu kita, tapi juga berhubungan dengan industri-industri farmakologi, industri-industri kesehatan ada di negara tersebut.
Dan kemudian juga berhubungan dengan media massa negara tersebut, sehingga tidak ada penolakan saat kita melakukan pembelian dalam jumlah yang besar-besaran. Dan pada saat yang sama, itu juga terjadi sinergi antara Bio Farma Indonesia dan juga industri kesehatan yang ada di dalam negeri dengan mitra-mitra mereka di luar negeri. Disitulah kita lihat ternyata aparatur kesehatan kita itu sanggup bekerja dengan standar yang sangat tinggi, karena resikonya itu banyak juga insan-insan kesehatan yang wafat kan. Dan syukur kita bisa melewati transisi ini. Itu yang pertama. Dan sejak itu saya perhatikan Indonesia semakin siap, dan pengalaman COVID-19 kemarin itu menjadi pelajaran yang luar biasa mahal. Dan juga kita melihat bagaimana saat kita memulangkan warga negara Indonesia dari Cina kan. Itu kan sudah kita benar-benar menyesuaikan diri dengan standar yang dimintakan oleh Cina. Pesawatnya tipe apa, tidak boleh ada simbol-simbol tentara misalnya. Baik Pak Teguh dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, ada informasi mengenai warga Solo mengerumuni lokasi jalan di sekitar kediaman Joko Widodo. Mereka menyambut kedatangan Jokowi usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Kedatangan Joko Widodo di Solo disambut meriah oleh warga. Sepanjang jalan menuju kediamannya, Jokowi tampak menyapa warga yang menyambutnya. Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali melakukan tradisi lamanya dengan membagikan kaos kepada masyarakat. Aksi ini membuat warga antusias, mengingat Jokowi sering melakukan kegiatan serupa ketika masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kembalinya Jokowi ke Solo membawa suasana nostalgia dan kegembiraan di kalangan warga setempat. Sebelumnya Jokowi pulang ke Solo usai purna tugas. Jokowi bertolak dari Lanut TNI Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309. Ya pemirsa, Ketua Umum Pro Jokowi Budi Ari mengungkap pengumuman Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal segera diumumkan. Rencananya nama-nama itu akan diumumkan pada Minggu malam hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sedang membagi-bagikan kaos kepada warga Solo, Jawa Tengah yang sudah menantinya di sepanjang jalan-jalan protokol di Solo sejak siang hari tadi. Jokowi setibanya di kampung halamannya di Solo langsung menyapa warga dan berkeliling ke sejumlah jalan-jalan utama di Solo, Jawa Tengah. Warga setempat tampak antusias menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan sejumlah warga berebut untuk mendekat ke arah Joko Widodo untuk bersalaman, menyapa langsung Joko Widodo dan juga menerima hadiah yang dibagikan oleh Jokowi di sepanjang jalan. Jokowi tampak berdiri di atas sebuah kendaraan dengan pengawalan ketat sambil menyapa, menyalami sejumlah warga dan juga membagi-bagikan hadiah di sepanjang jalan di Solo, Jawa Tengah. Ya Pak Teguh, ini Pak Jokowi ini juga merupakan sosok yang tampaknya dicintai ya oleh warga di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Kalau Anda melihat kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, seperti apa nih Pak Teguh? Pemimpin yang merakyat ya. Dan dalam periode awal beliau selalu mengidentifikasikan diri dengan wong cilik. Kemudian juga saya perhatikan banyak sekali program-program pembangunan yang berbasis kepada kesejahteraan masyarakat umum kan. Misalnya peningkatan kualitas UMKM, kemudian kemudahan dalam sertifikasi pendidikan,
kemudian juga dengan banyak mengadakan konferensi-konferensi internasional dengan menjadikan Indonesia itu sebagai contoh terbaik. Misalnya menghadapi intrusi air laut, kemudian menanamin mangrove, kemudian juga dengan menjadikan Indonesia itu model negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tapi berkualitas demokrasi internasional. Jadi ini adalah hal-hal yang beliau senantiasa nyatakan di dalam dan luar negeri. Kemudian saya perhatikan beliau ada keunikan ya, seorang presiden yang dekat dengan keluarga. Misalnya cucunya itu mendapat perhatian khusus ya. Di mana cucu itu menunjukkan generasi masa depan. Di mana generasi depan itu harus mendapat kasih sayang dari sang kakek. Dan juga beliau tidak sungkan-sungkan membawa cucu dalam berbagai kegiatan sosial budaya kan. Ini juga menjadi teladan bagi masyarakat agar orang tua itu janganlah jauh dari keluarga terdekat mereka. Ini adalah hal-hal yang tidak kelihatan, tapi kita harus akui ya bahwa beliau adalah tipe kebapaan. Baik, kalau Anda melihat sosok Jokowi di lingkungan dunia internasional selama menjabat sebagai presiden nih, seperti apa Pak Teguh? Saya perhatikan negara itu, saya lihat dari gesture ya, bagaimana pihak lain menilai kan. Seringkali kalau ada hasil pertemuan-pertemuan internasional, itu beliau malah yang didorong ke tengah. Padahal mungkin beliau sadar diri bahwa Indonesia itu secara alfabetis posisinya agak tidak di tengah tapi agak di sisi luar ya. Tapi kepala negara lain itu melihat ini adalah wakil dari satu negara yang penduduknya itu keempat terbesar di dunia, kemudian sangat aktif dalam berbagai forum internasional ya, sehingga masuk ke dalam beliau itu kan penghargaan ya. Kemudian yang saya sering lihat juga adalah beliau itu cenderung mengambil keputusan itu cepat ya, dan nanti baru belakangan keputusan itu kan biasanya idealnya harus dibuat berdasarkan feasibility study kan. Misalnya beliau pernah ketemu dengan Trump, mengatakan Indonesia akan ikut TPP kan. Tapi setidaknya itu kan merupakan suatu gesture, suatu petunjuk bahwa Indonesia itu kelak akan mampu bersaing di level global seperti Amerika Serikat. Tapi itu kan saya tidak melihat feasibility study-nya, tapi bagaimanapun juga itu membangun optimisme bagi masyarakat bahwa, dan ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo kan, yang demikian yakin bahwa Indonesia itu bisa maju, tapi dengan catatan kita jangan terpukau dengan hasil-hasil makro, jangan terpukau dengan angka-angka yang dibuat oleh berbagai forum internasional, tapi hendaknya melihat komponen-komponen yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat. Jadi itu yang akan menjadi konsentrasi Pak Prabowo lainnya tentunya. Baik, sejumlah isu global juga memengaruhi situasi di dalam negeri ya Pak Teguh, termasuk gejolak perekonomian global, kemudian juga isu geopolitik dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat apakah Presiden Jokowi ini cukup mampu untuk meredam apa yang terjadi di dunia internasional, kemudian tidak berdampak negatif terlalu banyak begitu kepada dalam negeri? Salah satu hal yang harus saya akui ya, Pak Jokowi itu berani langsung ke Ukraina loh. Jadi beliau langsung ke Ukraina, bertolak ke Ukraina. Oke. Di mana Pak Teguh, sebelum menjawab lebih jauh, kita akan lihat informasi mengenai warga Solo mengerumuni lokasi jalan di sekitar kediaman Joko Widodo. Mereka menyambut kedatangan Jokowi usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kedatangan Jokowi di Solo disambut meriah oleh warga. Sepanjang jalan menuju kediamannya, Jokowi tampak menyapa warga yang menyambutnya. Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali melakukan tradisi lamanya dengan membagikan kaos kepada masyarakat. Aksi ini membuat warga antusias mengingat Jokowi sering melakukan kegiatan serupa ketika masih menjabat. Kembalinya Jokowi ke Solo membawa suasana nostalgia dan kegembiraan di kalangan warga setempat. Sebelumnya Jokowi pulang ke Solo usai purna tugas. Jokowi bertolak dari Lanut TNI Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309.
Ya, kita kembali lagi Pak Teguh melihat kondisi terkini di Istana Merdeka Jakarta. Ini ada sejumlah tamu negara yang baru saja hadir ya di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini adalah tamu negara dari negara tetangga kita ya Pak Teguh, dari negara Singapura. Ya, Singapura adalah investor terbesar di Indonesia dan kita dan Singapura adalah sama-sama pendiri ASEAN tanggal Agustus tahun 1967 dan kita memiliki banyak kerjasama di dalam ASEAN dengan Singapura, misalnya kerjasama Indonesia, Malaysia, Singapura, Growth Triangle. Kemudian Sijori, Singapura, Johor Riau. Dan kita banyak mendapat bantuan dari Singapura, terutama sekali pada saat kita COVID kemarin. Ada wilayah-wilayah di Indonesia secara khusus dibantu oleh Singapura lewat fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan Singapura dengan Indonesia itu, bagaimana kita ketahui, Singapura itu sangat tergantung kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia karena Singapura adalah tujuan utama dari wisatawan Indonesia. Kemudian juga Singapura bersaing dengan Malaysia untuk menjalankan program namanya wisata kesehatan. Jadi itu Singapura, dan juga kita punya masalah dengan Singapura di mana di masa lalu seringkali kebakaran di Indonesia, kebakaran hutan, yang entah itu dampaknya sampai ke Singapura ya. Mengganggu pariwisata dia dan juga mengganggu lalu lintas pesawat di Singapura dan berdampak pada kesehatan masyarakat Singapura. Jadi kita hidup dalam satu lingkungan yang sangat dekat dan untuk itu tingkat kekerabatan itu harus sangat tinggi. Jadi perhatian Singapura kepada Indonesia itu sangat besar. Memang saya perhatikan mereka selalu hadir kalau ada pergantian kepemimpinan, dan pernah pada saat tahun 1996 itu saat Ibu Tien Soeharto meninggal, itu secara berbarengan itu pada hari yang sama itu datang Perdana Menteri Singapura dan datang juga Presiden Singapura. Ini menunjukkan kedekatan kita. Kita lihat bendera dia kan, ada merah putih juga di situ kan. Baik. Ya. Baik Pak Teguh, ini seru sekali perbincangan kita sore hari ini membahas masa depan hubungan luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Kita berharap semoga Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bisa betul-betul mewujudkan Indonesia menjadi lebih maju lagi. Amin. Ya Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung bersama kami di Breaking News Indo News TV. Terima kasih Pak Teguh, salam sehat selalu. Terima kasih.